kusta atau lepra atau morbus Hansen itu adalah penyakit infeksi granulomatosa kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra yang dia obligat intraseluler. Manifestasi klinis khasnya itu adalah satu, ada bercak kulit yang mati rasa. Biasanya bercak kulitnya ini berupa hipopigmentasi. Bisa muncul tuh penebalan saraf. Jadi kalau kita raba, saraf-saraf tepinya itu kayak tonjolan kabel jadinya dianya. Nah, kemudian dapat disertai nyeri dan ada gangguan fungsi saraf yang lain. Ya, tapi si Mycobacterium lepra ini lebih senang dia di saraf sensorik. Makanya yang muncul pertama kali itu adalah kelainan sensoriknya dibandingkan motoriknya. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Yang pertama, bakterioskopik. Jadi nanti kita lakukan slit skin smear ya atau kerokan jaringan kulit. Terus nanti kita warnai pakai pewarnaan Ziehl-Neelsen. Dapatlah dia si BTA tadi. Ya. Nah, kalau meragukan boleh tuh periksa biopsi, ya, lalu histopatologi sama pemeriksaan serologi. Tapi sih biasanya bakterioskopik aja sudah cukup. Oke? Nah, klasifikasi klinis kusta menurut WHO. Nah, ini yang paling gampang deh. Ada pausibasiler, ada multibasiler. Pausibasiler kita singkat dengan PB, multibasiler kita singkat dengan MB. Cara ngingetnya gini aja ya. Kalau pausibasiler semuanya harus ada. Semua kriteria di sini harus ada. Kriteria apa, Kak? Pertama, lesinya kurang dari 5. Hipopigmentasinya enggak simetris. Hilangnya sensasi rasa yang jelas. Ya, yang kedua, kalaupun misalnya ada kerusakan saraf, penebalan saraf yang kena cuma satu. Misalnya saraf ulnaris aja, radialis aja. Nah, kalau kita periksa BTA, hasilnya negatif. Nah, semua kriteria ini harus ada. Kalau misalnya nggak ada salah satu, artinya dia dimasukkan ke multibasiler. Misal, lesinya 2, tapi BTA-nya positif, ya udah multibasiler. Lesinya 2, Kak, penebalannya juga 2, multibasiler. Ya, jadi yang multibasiler cukup butuh salah satu kriteria saja. Oke, ada lagi klasifikasi yang agak lebih ribet, namanya klasifikasi Ridley-Jopling. Nah, kakak sih senangnya biasanya yang WHO ya, karena pun kalau kita mau menterapi pasien, itu biasanya kita klasifikasikan ke yang WHO. Nah, Ridley-Jopling ini nanti ada 5 klasifikasi. Ya, jadi kakak buatlah garis gini ya, ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan. Yang ke arah kiri ya, itu nanti ada paling kiri ada LL. Nah, baru nanti ada borderline lepromatos. Ada mid borderline atau BB. Ada tuberkuloid atau TT. Ada borderline tuberkuloid atau BT. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari garis ini, kalau dia berada di ujung kayak LL sama yang BT itu tipenya polar. Kalau kakak bilang polar artinya tidak bisa berubah dia. Jadi ya LL akan selamanya jadi LL. Nggak bisa berubah-berubah kemari. BT juga begitu. Nah, yang bisa berubah-berubah tipenya itu adalah yang di sini. Ya, nah LL itu yang paling parah deh.
Dari bentuk lesi udah lihat ya. Dari bentuk dari bentuk lesi dia udah sampai papul nodus. Udah sampai nodus lah kita bilang, ada nodus. Jumlahnya udah tidak terhitung. Distribusinya ya pasti simetris ya, karena kan di seluruh tubuh. Permukaan pada lesinya nanti berkilat, batas tidak jelas, anestesi nggak jelas. Kenapa nggak jelas ya? Karena udah hampir semuanya gitu. Jadi dia bingung ini berasa atau enggak gitu ya. BTA ada banyak, tes lepromin negatif. Oke, lepromin itu BTW eh, untuk melihat kekebalan tubuh kita. Jadi pada lepromatosa udah dia klinisnya heboh, kumannya banyak, antibodi kita nggak cukup. Nah, kemudian BL, kalau turun ke BL, lesinya masih papul doang maksimal. Jumlahnya banyak, tapi masih ada kulit yang sehat. Distribusinya, karena dia masih ada kulit yang sehat, ya hampir simetris ya, belum simetris. Permukaannya halus tapi tidak berkilat, batasnya agak jelas, anestesi tidak jelas, BTA banyak, lepromin masih negatif. Nah, turun lagi ke BB. BB ini ada punch out lesion. Ada eh apa ya? Lesi punch out gitu loh, kayak dom apa ya? Bulat, kayak lesi target gitulah dia. Nah, terus jumlahnya udah makin sedikit dan dia asimetris ya. Kemudian udah mulai agak kasar. Batas agak jelas, anestesi lebih jelas. BTA banyak ya, lepromin masih negatif. Nah, masuk kita yang ke tuberkuloid. Kalau tuberkuloid itu udah mulai sedikit ya. Jadi biasanya makula aja. Jumlahnya satu atau beberapa. Distribusi pasti asimetris. BTA negatif, leprominnya kuat. Nah, kalau yang paling ujung ini bedanya itu nanti leprominnya positif lemah. Ya, BTA-nya negatif ataupun kalau ada positif satu. Nah, ini penting kami hafal Kak everyday job play-nya. Kalau ujian blok ya pasti penting lah ya kan. Nah, cuman kalau kayak kakak sukanya hafal yang WHO. Ya. Nah, jadi semakin LL dia pasti akan semakin heboh, semakin banyak antibodinya dikit. Berkilat ya, semakin ke tuberkuloid dia, maka nanti biasanya lesinya sedikit, tidak simetris, BTA-nya negatif, leprominnya malah jadi positif ya, karena kan antibodi tubuh kita banyak gitu. Oke? Nah, non medikamentosanya ya rehabilitasi medis lah dek, fisioterapi, terapi okupasi atau terapi pekerjaan gitu ya, karena kan dia cacat pasiennya. Nah, edukasilah kepada pasien, keluarga dan masyarakat untuk menghilangkan stigma dan teratur menggunakan obat. Oke. Kemudian setiap kontrol itu harus kita periksa untuk pencegahan disabilitasnya. Takutnya nanti semakin lama semakin parah baalnya, dia nggak tahu ada luka, nanti lama-lama bisa puntung kakinya, infeksi sekunder dan lain-lain. Oke. Farmakologinya kita pakai MDT, multi drug therapy. Namanya adalah sediaannya adalah blister. Jadi blister tuh gini deh. Dia itu obatnya tetap terpisah, cuman dalam satu paket. Beda dengan eh, TB. Kalau TB kan satu tablet itu kan isinya ada banyak, RHZE gitu kan. Nah, kalau kusta enggak, ya per tablet itu isinya satu. Cuman dia udah dipak-pakin kayak gini. Oke? Nah, kita lihat ya terapinya gimana. Kalau kita mau menterapi pasien kusta, kita harus membagi dulu dia kusta yang tipe apa berdasarkan WHO. Tipe PBK, tipe MBK. Kalau tipe PB, obatnya cuma dua, rifampicin sama dapson. Oke? Nah, caranya gini, rifampicin diminum per bulan, dapson
diminum, ada yang diminum per bulan, ada yang diminum tiap hari. Nah, kita ambil yang dewasa aja deh ya. Karena kalau yang anak-anak kan itu special case dia. Kita ambil yang dewasa aja. Nih, yang di sini. Oke. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya gini, pasiennya datang ke kita tanggal 1 Januari. Di hari pertama dia ambil obat, dia minum apa aja? Rifampicin. Di hari pertama dia minum obat, dia minum apa lagi? Ada Dapson. Ya, Rifampicinnya minumnya 600 mili. Dapsonnya minumnya 100 mili. Oke. Nah, pada hari kedua sampai hari ke-28 yang dia minum apa? Hanya Dapson saja, 100 mili. Nah, paham? Hari pertama datang minum apa? Rifampicin sama Dapson. Minumnya langsung di depan petugas. Nah, habis itu obatnya yang dibawa pulang adalah sisanya Dapson. Nah, hari ke-29 itu udah ngulang lagi menjadi hari pertama. Ya, jadi satu ini tuh satu siklus. Oke? Nah, biasanya kalau pausi basiler itu dia diberikan sebanyak 6 dosis, deh. Berarti 6 blister. Ya, biasanya bisa diselesaikan dalam 6 sampai 9 bulan. Nah, kalau multibasiler, obatnya agak lebih banyak. Namanya kumannya juga lebih banyak, kan? Obatnya ada rifampicin, dapson, dan clofazimin atau nama lainnya adalah lampren. Rifampicinnya 600 mili per bulan. Dapsonnya sama, 100 mili per bulan. Yang diminum hari pertama. Sisanya sama, 100 mili. Nah, baru hari pertama ada tambahan minum clofazimin 300 mili per bulan. Sama sisanya yang 2 sampai 28 hari tambah lagi 50 mili. Jadi maksudnya gini, hari pertama dia minum apa aja? Rifampicin, Kak. Setelah itu dia minum Dapson, Kak. Setelah itu dia minum clofazimin 300 mili. Nah, ini hari pertama ya. Hari kedua sampai hari ke-28 yang dia minum hanya Dapson 100 mili per hari sama clofazimin yang 50 mili per harinya. Itu. Paham ya? Nah, ini dia contohnya ya. Nah, jadi kan ini untuk yang palsi basiler ini, blister palsi basiler. Jadi yang di atas ini yang diminum di depan petugas. Nah, rifampicin tuh sediaannya 300 miligram. Kita butuh 600 per bulan, berarti 2 tablet. Satu Dapson. Nah, baru sisanya sampai 28 hari ke depan, nah yang diminum hanya Dapson doang. Satu kali satu. Ya. Kalau pausi basiler nih, yang di atas ini yang diminum per bulan. Rifampicinnya kita butuh 2, clofaziminnya satu sediaan itu 100, berarti kita butuh 3. Sama kita butuh Dapson. Nah, sisanya 2 sampai 28 hari, hari ke-28 yang kita minum adalah si clofazimin 50 mili sama Dapson. Clofazimin, Dapson, clofazimin, Dapson. Sampai habis. Hari ke-29 udah ulang lagi jadi hari pertama. Setiap hari pertama ini harus diminum di depan petugas. Oke? Nah, biasanya kalau yang multibasiler itu dia sampai 12 dosis ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin ada berhentinya tuh, ada lupa-lupanya. Jadi ya maksimal sampai 18 bulan lah kira-kira. Untuk menghabiskan 12 blister tersebut. Nah, baru kita kenalan sama reaksi lepra. Reaksi lepra ini adalah reaksi yang muncul pada orang kusta. Nah, ada reaksi tipe 1, ada reaksi tipe 2. Reaksi tipe 1 itu sering terjadi pada kusta baik PB atau MB. Biasanya sih dia muncul pada 6 bulan pertama pengobatan. Kalau ringan, paling gini, lesi yang tadinya hipopigmentasi tiba-tiba jadi merah. Nah, kalau kayak gini ya kita kasih paling cuman paracetamol lah. Tapi kalau dia lesi berat, itu biasanya muncul sampai demam. Nah, jadi awalnya dia putih lesinya, muncul merah, ditambah demam. Nah, kalau dia ada demamnya, ya,
udah berat, maka obatnya adalah kortikosteroid. Nah, kalau yang tipe 2 kita sebut dengan ENL. Ini biasanya terjadi pada tipe yang MB saja. Oke, biasanya setelah mendapatkan pengobatan yang lama dan umumnya terjadi 6 bulan ke atas. Nah, ada ringan, ada berat. Nah, pokoknya ENL gini deh. Awalnya dia cuma makula, hipopigmentasi, lama-kelamaan kok jadi nodus. Nah, kalau dia ringan, cuma nodus aja, nggak sakit, kasihnya aspirin. Kalau dia berat, udah demam, sakit. Nah, makanya ditambah nanti dengan prednisolon dan clofazimine. Oke. Nah, ingat-ingat ya, pokoknya reaksi lepra ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 dia tadinya putih menjadi merah, kalau dia ringan hanya perubahan warna, kalau dia berat ada gejala lain seperti demam. Kalau ENL kata kuncinya tadinya cuma makula berubah menjadi nodus, kalau dia ringan hanya nodus, kalau dia berat udah nyeri dan demam. Oke. Nah, sama ada satu lagi yang jarang namanya adalah fenomena Lucio. Jadi dia varian reaksi kusta juga, cuma nanti dia ada necrotizing erythema. Jadi kayak borok dia nanti, ya. Nah, kalau kayak gitu biasanya diberikan kortikosteroid dosis tinggi. Nah, ini contohnya. Kalau reaksi reversal itu tadinya dia cuman makula hipopigmentasi jadi merah warnanya. Tadinya dia makula hipopigmentasi kok jadi nodul dianya. Tadinya dia makula hipopigmentasi kok jadi sikatrik-sikatrik, ya, kok jadi kayak nanti ada lebih parah lagi gambarnya kayak borok dianya. Nah, itu namanya fenomena Lucio. Kita kembali ke laptop ya.